Kirim pasukan hanya menimbulkan korban yang mohon maaf sia-sia. Kasal beserta jarak and clean menurut hemat saya. Dan ini menjadi sebuah jawaban dari banyak pertanyaan yang selama ini dipertanyakan di media-media sosial. Sehingga kami di Komisi 1 juga menjadi hanya didapat dari media sosial atau berita-berita lain, terutama dari TV. Pertama, saya ingin dulu membandingkan antara PBB dengan BOP. Itu berangkat khususnya dari PBB berdasarkan sedikit pengalaman saya. PBB itu membuat sebuah resolusi dan kemudian diberikan mandat kepada apakah itu peacekeeping post atau mungkin pasukan yang membentuk itu pembentuk dari perdamaian itu atau mungkin military observer. Dari situ dilaksanakanlah atau pengiriman pasukan. Ini berdasarkan pada resolusi yang notabene disepakati oleh seluruh anggota melalui sebuah prosedur kolektif kolegial. Dan kemudian ketika pasukan diberangkatkan, itu bertanggung jawab kepada Panglima yang ditunjuk secara kolektif kolegial. Dan Panglima bertanggung jawab kepada yang namanya Dewan Keamanan PBB. Saya pernah menjadi komandan sektor ketika ditugaskan oleh negara sebagai komandan sektor di Perang Irak Kuwait tahun 91. Saya pun harus mendapatkan juga persetujuan baik dari pasukan Irak maupun dari pasukan Kuwait, baik dari negara Irak maupun negara Kuwait. Artinya kehadiran pasukan pun harus mendapatkan persetujuan dari kedua negara yang berkonflik. Anggarannya tentu kami mendapatkan anggaran dari PBB dan PBB mengumpulkannya secara gotong royong. Nah, sekarang kita bandingkan dengan BOP. BOP itu wakil dari Palestina tidak ada. Sementara yang ada beberapa negara termasuk Israel dan dipimpin oleh Donald Trump. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan andaikan Donald Trump itu tidak jadi presiden, maka dia tetap menjadi chief dari BOP itu. Artinya, kalau kita mengirimkan pasukan ke sana, tentu bertanggung jawab kepada siapa? Apakah nanti ini merupakan bagian dari resolusi PBB atau mungkin seperti apa? Dan apakah pasukan kita ini disetujui oleh misalnya Israel dan juga harus dengan persetujuan Palestina yang notabene pasukannya adalah Hamas? Tentu ini menurut hemat saya menjadi pertanyaan besar. Sehingga kami menyarankan kepada Bapak, mohon ini bolak-balik diuji keadaan di lapangannya sehingga kita nanti tidak gegabah mengirim pasukan hanya menimbulkan korban yang mohon maaf sia-sia mungkin. Itu harapan kami. Silahkan menjadi bahan pertimbangan dan kalau perlu kirim advance ke lapangan untuk membuat sebuah keputusan yang valid. Itu saja yang pertama dari saya pribadi. Yang kedua, penjelasan Bapak di luar sebelumnya itu ada rame soal blanket overflight access. Yang ini kami lihat itu adalah letter of intent for overflight clearance. Kira-kira seperti itu. Saya menghormati ya dan harusnya seperti ini. Saya memberikan rasa hormat. Yang pertama di sini ada poin menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Itu yang pertama. Memang kita sesuai dengan para pendiri bangsa ini, ya kita tidak boleh ya. Kita bukan negara yang siap berperang atau siap untuk berperang dengan siapapun, tetapi bahwa
kita ini cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Konon begitu yang disampaikan oleh Panglima Besar. Begitu Pak Maruli ya? Betul ya. Kemudian ada konsistensi dengan hukum masing-masing negara. Itu juga menurut hemat saya sangat valid ini ya. Sekali lagi kami menyampaikan rasa hormat. Tentu mengacu kepada konsisten dengan hukum masing-masing negara, kita ini sudah punya hukum yang namanya pengelolaan ruang udara, yaitu hukum nomor atau Undang-Undang nomor 21 tahun 2024. Nah, sehingga kami mohon kalau nanti diperlukan mekanisme dan SOP mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 2024 seperti komitmen kita menghormati integritas dan kelautan teritorial. Itu saran kami yang kedua. Saran kami yang ketiga, infanteri tim pertempuran. Dulu kan kita ada tuh zaman Pak Wismoyo BTP, Batalion Tim Pertempuran. Ternyata ini Batalion Teritorial Pembangunan. Oke. Ada rasa kebanggaan dari para prajurit baru ya ketika ditempatkan di Kompi Senapan. Kalau Batalion Infanteri kan di bawahnya Kompi Senapan ya Pak. Begitu. Kompi Senapan A, Kompi Senapan B dan sebagainya. Nah, ini sekarang ini ada Kompi Peternakan, Kompi Perikanan, kemudian Kompi Konstruksi, Kompi juga Kesehatan. Ada 4 kompi. Kami menyarankan saja bahwa ini untuk persiapan perang berlarut, yes, kami setuju ya. Tetapi penyebutannya mungkin tidak usah kompi peternakan karena efek deteren keluar itu menurut saya kurang. Kenapa tidak kompi tempur infanteri atau kompi infanteri atau kompi bantuan atau apa dan sebagainya, bahwa ada tugas tambahan dia beternak, pokoknya tetap dia latihan dan bertempur mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kembali lagi, kami ini hanya sekedar saran saja, begitu. Hanya masalah istilah penyebutan saja supaya Batalion Infanteri TP, nah begitu. Batalion Infanteri 802 dan lain sebagainya. Itu ya saya sebagai mantan prajurit juga tergugah ya saya kira dengan mereka itu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf pimpinan agak panjang ya. Akhir-akhir ini khusus untuk Panglima TNI ya, rame soal kasus penyiraman. Begitu. Saya tidak dalam posisi ya untuk wah ini bagaimana ya terlibat dalam diskusi. Tapi saya ingin saja kebetulan saya ini pelaku ketika membentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tahun 2004 itu kami membentuk Undang-Undang TNI yang dulu dan kemudian ya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 25. Khusus untuk pasal 65 karena waktu itu saya 2004 itu saya masih sekretaris militer presiden sehingga kami bolak-balik ke DPR untuk mengikuti proses ini ya. Saya ingin menyatakan dulu tentang roh dari pasal 65 itu. Soal adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Waktu itu TNI dan Polri dipecah dari ABRI. Dalam pasal 3 ayat 4 itu berbunyi, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
Dan kami waktu itu memasukkan bulat-bulat saja dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 yang bunyinya adalah pasal 65 ayat 2. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Tetapi suasana waktu itu belum memungkinkan, sehingga kami memberikan alinea pasal 3-nya, maaf, ayat 3-nya, apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Dan dalam undang-undang peradilan yang saya tidak salah itu nomor 34 tahun 1997 kalau tidak salah itu masih di bawah peradilan militer, di mana prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer dan pidana umum, pelanggaran hukum pidana umum masih di bawah pidana atau peradilan militer. Nah, tentu ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Panglima apakah mungkin ya kita bersama-sama memperbaiki aturan perundang-undang ini atau mungkin dirasa masih belum waktunya, kami sepenuhnya menyerahkannya kepada pemerintah. Saya kira itu saja, pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon karena ini banyak pertanyaan, teman-teman yang sudah ditanya oleh penanya sebelumnya untuk tidak menanya hal yang sama. Jadi kita membiasakan diri dalam satu